208043 dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas 2020A. Di sini saya akan menginformasikan sepemahaman saya tentang bagian rencana pembelajaran telaah. Yang pertama, pengertian pembelajaran telaah. Peranan ini berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Yang dimaksud adalah perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya. Pause. Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan karena memiliki arti yang penting. Arti yang penting maksudnya itu adalah untuk mengganti keberhasilan yang diperoleh secara untungan. Yang kedua, sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, untuk memanfaatkan sumber secara efektif. Setelah kita mempelajari pengertian perencanaan pembelajaran, kita yang kedua adalah menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP. Pengertian KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP dikembangkan dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Dan yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Setelah mempelajari bagian 1 dan 2, yaitu pengertian dan merancang KTSP, bagian ketiga adalah pengembangan silabus. Apa silabus itu? Rencana pembelajaran pada suatu kelompok, mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, yaitu kompetensi untuk indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Pengembangan silabus terdapat ada 8 poin. Yang pertama, ilmiah, relevan, sistematis, memadai, aktual dan konseptual, fleksibel dan menyeluruh. Kita akan mempelajari selanjutnya yaitu bagian 4, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran yang disingkat RPP. Apa itu RPP? Rencana yang menggambarkan prosedur dan mengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Kriteria RPP harus memenuhi kriteria ada 4 poin. Yang pertama, kemampuan dasar dan materi mengacu pada silabus. Yang kedua, proses pembelajaran mengerti pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, terdapat keselarasan antara kemampuan dasar, materi, dan penilaian. Yang terakhir, mudah dimengerti atau dipahami. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Syarifuddin, NIM 20843. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.